Ya, ya. Tapi lamun setan rupa manusia, mabok yuk. Oh kita beli duit, traktir coy. Iya, iya. Duitnya sih kita. Iya, iya. Aja judi haram, tapi menang. Alhamdulillah kan Iya. setan loh. Iya, 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 benar. Paling ruwet justru setan dari bangsa manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda semua. Salam lestari. Mari kita lestarikan budaya dan tradisi seni di Indonesia. Ya, ada hal yang berbeda di video saya kali ini, yaitu saya ingin melakukan diskusi, ngobrol-ngobrol lah. Diskusi sih terlalu hebat nemen konon kayak santai kan, ngobrol santai seputar makhluk gaib. Karena di video-video saya sebelumnya saya selalu memutarkan tentang konten-konten yang berkaitan dengan dunia gaib seperti penarikan, penelusuran dan seterusnya. Nah, ketika video itu dibuat, saya juga merasa ada pertanyaan, kok bisa ya ada makhluk gaib yang kemudian berinteraksi dengan manusia secara dohir gitu. Nah, mungkin tidak Kang, makhluk gaib terus ujuk-ujuk nakakan ngonon ngupai gih, nggak ira konon lho. Pada bae kayak kula ngupai sampean konon. Ya, pada prinsipnya memang makhluk-makhluk. Jadi Allah itu selalu memberi bekal kepada makhluk beberapa keahlian. Bagi kita mungkin gaib, bagi mereka sebenarnya keahlian itu biasa. Seperti anak kecil ketika melihat ada orang yang bisa mengendalikan TV dari jarak jauh, dianggapnya hebat. Tapi bagi orang yang ngerti cara buat remote itu kan biasa. Oh iya betul. Jadi sangat mungkin makhluk gaib juga diberi kemampuan untuk kemudian misalnya memunculkan batu dari dalam bumi, tiba-tiba melesat ke atas dan sebagainya. Itu kan ada kemungkinan punya kemampuan itu atas izin Allah. Iya, kamu jelaskan siapa sampean ke? Iya. Aduh. Iya. Pangapura punten ya. Oh dikenal-kenal akan yakin. Iya. Aduh wes numpak motor mene mogok ning dalan. Aduh, belair. Aku ada garap ngomong masalah jin, jangan-jangan diganggu ning jin nih. Ning dalane. Ternyata bensin tok. Lah kepetair. Angel. Aja abang-abangan gratis atau lebih dikit. Aduh. Ya, baik. Di sebelah saya ini Kang Abdul Hadi. Teman-teman suka apa? Moregan memanggilnya Buya gitu. Buya Guyonan, Moregan ya kan. Ya, spesial di konten saya ini sekaligus klarifikasi bahwa Kang Hadi yang biasa disebut Buya itu menurutnya itu adalah guyon gitu. Jangan terlalu baper jadi bisa zaman gini sih. Iya. Ya, beliau ini adalah Ketua Departemen Ideologi dari Ansor Kabupaten Cirebon. Menangnya ning Ciwaringin. Aktivitasnya itu lebih banyak di Ansor Kabupaten Cirebon, berkhidmah ke NU lah. Ya, karena mau terlanjur wis nakon soal gaib ya. Terus sampean mene akeh gangguan gaib mau kayak. Yes. Nah, jadi kita apa ini? akeh atau banyak di kalangan awam yang kemudian rada bingung atau keder membedakan 3 jenis makhluk gaib yang sering disebutkan baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam sejarah adanya dunia dan manusia. Di antaranya adalah pertama iblis, setan, jin. Mungkin kelas berat KB ya. Obrolannya kayak sebenarnya saya ingin ngobrol dengan iblis, jin dan setannya, cuman saya belum punya kemampuan, maka saya bertanya kepada pawangnya lah. Jangan bilang temennya ya. Bukan, pawangnya. Saya dari tadi jangan-jangan nanti nyebutnya temennya. Anda sudah sudon berarti. Oke, kira-kira perbedaannya apa nih, Kang? Perbedaan antara iblis, jin dan setan. Dalam terminologi Al-Quran atau kitab-kitab klasik yang biasa saya baca sedikit sebenarnya yang saya bacanya, itu iblis itu bagian dari jin. Jadi yang pertama itu kita harus definisikan jin dulu. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Allah menciptakan jin itu dari api.
dikisahkan dari apa ya, bahasa Cirebonnya itu dari mulat-mulatnya. Iya, Kalau api itu kan mulat-mulat itu, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Apa ya? Kobaran. Ya, kobaran api ya, yang warnanya biru biasanya saking panasnya itu jin diciptakan dari itu. Nah, kemudian jin itu ada yang sebagian mukmin tapi banyakkan yang kafir. Jadi sebagiannya mukmin, sebagiannya kafir lagi. Nah, dari jin ini kemudian muncul istilah iblis, setan dan sebagainya. Untuk bicara iblis, kita harus beranjak dari peristiwa sebelum penciptaan Nabi Adam. Sebelum penciptaan Nabi Adam, itu ada kelompok yang dinamakan Banul Jan yang mendiami bumi. Mereka melakukan pengerusakan, pembunuhan dan sebagainya lah. Sehingga ketika ketika Allah menyampaikan kepada malaikat tentang rencana pembuatan penciptaan manusia, malaikat protes. Loh, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kelak akan melakukan pengerusakan lagi di bumi ya? Tapi Allah menjamin bahwa Allah lebih tahu dari para malaikat tentang bagaimana ke depan manusia. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, seluruh malaikat penghuni surga disuruh bersujud kepada Adam. Dalam artian disuruh berkomitmen untuk membantu Adam dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya di bumi. Nah, iblis yang ternyata adalah Abul Jin, bapaknya jin ini menolak. Dia sombong loh. Egonya gede. Kita senior, siapa? Iya, kita senior. Kita senior tua, kane siapa? Adame loh. Nah, karena iblis ini menolak, akhirnya iblis diusir. Nah, para ulama berpendapat bahwa penamaan iblis itu pasca si jin ini diusir dari surga karena menolak perintah Allah. Jadi awalnya namanya jin ya. Iya. Kana minal jinni dalam Al-Qur'annya. Berarti ketiga-tiganya yang tadi saya sebutkan itu semuanya namanya jin, belum ada pembeda iblis, setan dan seterusnya. Ya. Ketika masih ada di surga. Ya, itu jin. Nah, setelah itu kemudian diusir, baru dia dikatakan iblis karena diusir dari surga atau dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, itu secara penciptaan ya. Jadi kok Kang Durung pada bero ya bahwa jin itu atau kemudian disebut iblis, kemudian disebut setan itu siji awalnya namanya jin ketika waktu masih di surga, tapi karena melanggar perintah atau tidak mau mentaati perintah yang Allah berikan diusir di surga. Nah, kemudian para ulama menyebutkan bahwa kang diusir itu iblis ya, bapak tuane jin. Setan dalam terminologi Arab itu biasa digunakan untuk pertama secara umum adalah iblis, juga biasa disebut setan. Kemudian Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa ada setan dari jenis manusia dan jin. Berarti mereka yang melakukan provokasi untuk melakukan kejahatan itu layak disebut setan. Nah, sementara hadis-hadis Nabi kadang meriwayatkan, termasuk atharnya para sahabat juga, penyebutan istilah setan itu untuk dabah atau binatang pating gremet lah. Mungkin kuman zaman sekarang itu. Oh iya. Kuman itu disebut setan. Virus ya, virus apa itu oleh corona juga setan. Ya, setan dalam terminologi Arab dulu itu untuk penyakit atau apa itu biasa disebut setan. Makanya orang Arab yaitu iblis yang mereka sebut setan, manusia atau jin yang suka memprovokasi kejahatan juga setan, termasuk binatang-binatang atau virus-virus yang membahayakan juga dikategorikan setan oleh para sahabat zaman dulu. Nah, lamun si Fulan ya ngejakik, ayo Kang Oseng gebuki bocah. Wah, di Fulan ki termasuk setan ya, secara definisi tadi. Nah, iya, jadi setan ku ana sing setan bener. Ana sing setan mancing rupa manusia. Melik aja mongkon Kang, kayak ada pisan ya dan mirip sedeng. Jadi makanya godaan setan bangsa jin itu gampang kita lawan. Contohnya Inna kaidah syaitani kana dhaifan. Rekayasa setan itu lemah kata Allah. Ya contoh jin, udah kamu mabok saja. Kita jawab saya nggak punya duit. Kita beli duit. Wah ya wis jin beli bisa apa? Tapi lawan setan rupa manusia, mabok yuk. Kita beli duit, traktir coy. Nah, duitnya sih kita. Iya. Harus ditolak. Aja judi haram, tapi menang. Alhamdulillah kan setan. Iya benar.
paling ruwet justru setan dari bangsa Manusia. manusia. Karena ya duit bisa traktir. Iya, iya. Angel nolak ya. Angel. Nah, kun kan berarti terus turun temurunku ya. Ya. Dari diusir dari surga, kemudian penyematan nama iblis, lalu turun lagi ada jin, ada setan dan seterusnya. Tentu ada hasil perkawinan toh. Oh iya betul. Ya, kalau punya turunan, memang ada gitu, Kang. Perkawinan setan terus di anak kayak manusia nggak BPJS. Lah ini iblis itu punya keturunan, bahkan dalam kitab Lama'atul Anwar yang menceritakan al maktu alaihim bil jannah, mereka yang dipastikan masuk surga, wal maktu alaihim binar. Ada satu kitab yang menerangkan ada sekelompok yang dipastikan masuk surga, ada juga yang dipastikan masuk neraka. Artinya diberitahu oleh Rasulullah bahwa si fulan itu pasti masuk surganya. Salah satunya itu jin. Jin yang merupakan anak cucunya iblis. Si fulan bin fulan bin fulan terakhirnya bin iblis. Itu ada di kitab itu diterangkan. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa jin memang punya anak turun temurun. Mereka menikah dan sebagainya. Soal nanti menikahnya apakah diiringi pakai ketipring atau tidak kan kita nggak pernah tahu. Nikah siri atau nikah negara. Wallahu a'lam. Yang jelas tidak mungkin langsung punya anak tanpa ada proses hubungan biologis antara jin dengan itu. Jin dengan jin. Jin dengan jin. Berarti tidak semua turunan dari iblis itu masuk neraka. Ya, tidak semua. Ada pula yang masuk surga. Ada pula yang surga ya. Iya. Nah, dari ketiganya tadi Kang, adakah peran spesifik? Karena orang-orang awam tahunya kalau setan ya pasti perannya adalah menggoda manusia. Kemudian jin, wah bakal jin urusannya khodam lah Mas ya. Khodam yang anu dan seterusnya. Nah, kira-kira perannya apa gitu dalam dasar yang ada penjelasannya mengenai jin, setan dan iblis? Kalau iblis itu kan sudah pasti target hidupnya adalah menjerumuskan manusia. Itu sudah iblis itu sudah minta rekomendasi langsung kepada Allah untuk tidak mati sampai akhir hayat, sampai akhir kiamat ya, untuk selalu menggoda manusia. Sementara kalau jin itu, kalau di literasi Islam, kata-kata jin cenderung disebutkan untuk mereka yang beragama Islam. Jadi kalau setan itu jin yang beragama non Muslim, yang tidak beriman. Kalau untuk jin itu biasanya dianggap sebagai jin Islam. Walaupun kemudian di Indonesia ada istilah jin kafir dan jin Islam. Saya pernah ngomong sama Ustadz ini, kalau kita punya istilah khodam ya, kalau disebut itu, walaupun kata-kata khodam itu kan secara nahwu diperdebatkan, tapi kita oke saja lah. Wong Jawa ini kok. Loh, kalau punya khodam, kita itu khodamnya jin Muslim, jangan-jangan saat kita digebuki jinnya lagi sholat. Dia nggak bisa nolong kita kan? Bener. Cuma karena saking wakil ya. Wirid baik khodamnya lah, jinnya lah. Atau ketika jin kafir, kitanya sholat, kitanya digebuki, jinnya lah kaderkane Islam yang ladeni mati aja turun maning atau lagi mabok ya. Nah iya. Jadi pertanyaan menarik nih. Mungkin tidak jin atau turunan iblis lah, saya sebutnya turunan iblis dulu nih. Turunan iblis itu yang kemudian dia katakanlah muslim gitu. Muslim kemudian gitu. Masih mungkin tidak melakukan muslihat gitu. Artinya meskipun dianya muslim tapi tetap kadang perannya masih ke bawah turunannya gitu. Contoh begini. Kang Hadi punya khodam. Terus khodamnya ini kemudian memberikan sesuatu. Taruhlah misalnya pusakanya para wali gitu. Tapi dalam bentuk gaib nih. Kang Hadi, saya dapat kerisnya misalnya Sunan Anu gitu lah. Nih, padahal itu tujuannya menjerumuskan gitu. Mungkin tidak? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin para jin itu melakukan tipu daya kepada kita, karena pada prinsipnya yaitu tadi, mereka itu tidak akan melakukan apapun secara cuma-cuma untuk kita gitu. Oh iya, betul. Nah itu, mereka mungkin saja mengelabui kita. Misal benar ada wiridan yang membuat kita jadi punya khodam jin misalnya kan. Dia tunduk kepada kita, itu kan
Wong ketika Nabi Sulaiman saja jin itu kan berusaha melawan terus, padahal Nabi gitu kan. Oh iya. Apalagi kepada kita manusia, maka potensi mereka menipu itu lebih besar. Padahal jin itu sudah ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman ya. Iya, ketika Nabi Sulaiman ini kan jin kan kecewa besar ketika tidak tahu hari meninggalnya Nabi Sulaiman kan. Sampai ngomong, kalau tahu mati dari dulu saya nggak nurut lagi. Mereka itu bukan nurut sebenarnya, takut. Nah, ketika ada kesempatan pasti akan melakukan pembalasan. Punya khodam jin itu tidak menguntungkan sebenarnya. Para ulama juga sepakat. Para ulama bilang punya khodam jin itu terlalu rawan berisiko karena memang ya pertama mereka tidak mungkin memberikan pertolongan kecuali ada kompensasi. Oh iya Ada kompensasi lah. Soal kompensasinya apa itu kan ada yang bilang nanti ini itulah. Saya belum begitu menjauhi dalam kitab-kitabnya. Nah itu. Iya. Berarti secara sih ya turunan dari iblis itu secara gamblang tadi oleh kitab yang tadi Kang Adi sampaikan itu anaknya bakal sing manjing surga kelak ya, atau yang muslim itu disebut dengan jin. Sementara yang menuruti iblis itu disebut dengan setan. Nah, insya Allah untuk kita ini akan rutin nih Kang seperti ini nih, ngobrol-ngobrol seperti ini rutin. Boleh. Seputar goib-goib lah. Oke lah. Nah, setelah tadi sudah jelas ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Berarti jelaslah posisi mereka di akhirat nanti sesuai dengan perannya Di dunia. Berarti sama seperti manusia ya. Cuman ada ulama yang berpendapat selain iblis ya, jin semua itu nanti yang kafir dimasukkan surga, setan itu dimasukkan neraka, sementara yang mukminnya itu dijadikan debu. Oh. Jadi tidak masuk surga, dia melewati Shiratal Mustaqim saja, kemudian hancur menjadi debu, tidak masuk surga. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kebanyakan ulama berpendapat jin tetap masuk surga, mendapatkan kenikmatan sama seperti manusia. Soal pernikahan jin dengan manusia. Waktu dulu di daerah saya ada konon katanya wong kuwenku, orang tersebut ketika jalan-jalan selalu begini nih. Nah, selalu ke belakang tangannya dan kata tetangga saya kuwenku itu tuh menikah dengan jin. Dan itu sedang menggendong anaknya kalau di belakang. Ya, terutama di Indonesia, sebenarnya bukan di Indonesia saja. Nama-nama tokoh-tokoh besar yang konon katanya punya istri jin apa itu banyak. Tapi dalam pandangan fikih yang menarik itu Imam Al-Mawardi itu mengatakan mustahil ada pernikahan jin dengan manusia. Mereka dari wujud dari kasat dan tidak kasat. Iya, dari sumber yang beda, manusia diciptakan dari tanah, jin dari api, dari dua unsur yang berbeda tidak mungkin dijadikan satu. Belum lagi dari segi karakter dan sebagainya. Kalau Imam Mawardi itu mustahil. Imam Mawardi bilang kalau ada orang mengklaim menikah dengan jin itu nggak mungkin, mustahil. Terus cukup menarik ya diskusinya. Sengaja saya potong supaya penasaran, supaya minggu depannya nonton lagi ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan bisa di kolom komentar, atau usulan tema itu bisa ada di kolom komentar. Itu saja untuk kesempatan video kita kali ini. Waktu dan kesempatannya terima kasih banyak Kang Adi. Nanti honornya diambil saja besok. Siap. Besok tengah akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.